Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fira Azara. Di video kali ini aku mau review materi psikologi komunikasi sosial. Nah, hari ini aku mau membahas topik yang super menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Materi ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dan membentuk ikatan sosial. Yang pertama, apa itu interaksi interpersonal? Interaksi interpersonal yaitu rasa suka, sikap positif, dan daya tarik seseorang terhadap orang lain. Nah, ini fondasi yang mempengaruhi proses komunikasi kita. Atraksi ini ditentukan oleh dua faktor utama. Yang pertama itu faktor personal dan yang kedua faktor situasional. Nah, faktor personal ini mencangkup hal-hal yang melekat pada diri individu. Yang paling kuat yaitu kesamaan karakteristis di mana orang yang mirip dalam sikap, nilai, dan minat cenderung saling suka. Dan yang kedua itu harga diri yang rendah di mana seseorang yang mentalnya sedang jatuh itu lebih responsif dalam menerima kasih sayang. Dan yang ketiga itu ada tekanan emosional atau stres yang membuat kita mencari kehadiran orang lain. Selanjutnya itu faktor situasional yang dimana ini dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya daya tarik fisik yang menjadi penyebab utama atraksi. Lalu keakraban, prinsip more exposure, dan kedekatan proximity, di mana orang yang tinggal berdekatan ini cenderung saling menyukai. Selanjutnya itu ada beberapa teori atraksi interpersonal. Yang pertama itu ada reinforcement theory yang mengatakan itu tingkah laku hasil dari pengalaman sebelumnya. Dan yang kedua ada equity theory di mana kepuasan bergantung pada perasaan adil atau tidak adil atas rasio input yang didapat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada exchange theory yang mengibaratkan interaksi sosial sebagai transaksi dagang. Dan yang terakhir itu ada gain loss theory yang mengatakan kita lebih menyukai orang yang menguntungkan kita. Atraksi internasional ini punya dua pengaruh besar pada komunikasi, yaitu mempengaruhi penafsiran pesan, yaitu kita cenderung lebih menilai positif orang yang kita sukai. Dan yang kedua itu efektivitas komunikasi, di mana komunikasi akan lebih efektif bila komunikan saling menyukai. Selanjutnya itu beralih ke hubungan interpersonal, yaitu interaksi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan emosi dan perasaan, menciptakan ketertarikan yang lebih dekat. Nah, hubungan ini yang terjalin harus menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Nah, teman-teman, ada 4 model hubungan interpersonal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu model pertukaran sosial yang memandang hubungan sebagai transaksi dagang yang mengejar laba. Dan yang kedua itu model peranan di mana setiap orang memainkan peran sesuai naskah sosial. Dan yang ketiga itu model permainan dari Eric Berne berdasarkan 3 bagian kepribadian, itu ada orang tua, orang dewasa, dan anak. Dan yang terakhir, yang keempat, ada model interaksional yang memandang hubungan sebagai suatu sistem. Hubungan interpersonal ini melalui 3 tahap dinamis. Yang tahap pertama itu pembentukan atau perkenalan, ditandai dengan usaha saling menggali informasi dan kesamaan. Dan tahap kedua itu peneguhan, yaitu untuk memelihara hubungan melalui faktor seperti keakraban, kontrol, dan yang terpenting itu ketepatan respon. Nah, respon ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu konfirmasi, yaitu respon yang memperteguh seperti respon setuju atau suportif. Dan respon yang kedua itu diskonfirmasi, yaitu respon yang merusak seperti interupsi atau respon sekilas. Dan tahap yang ketiga itu pemutusan yang sering diiringi konflik. Nah, sumber konflik ini bisa dari kompetisi, dominasi, atau perbedaan nilai. Nah, teman-teman, agar hubungan kita tumbuh, kita harus mengembangkan 3 faktornya, yaitu sikap percaya yang didukung oleh penerimaan, empati, dan kejujuran. Yang kedua itu sikap suportif yang mengurangi sifat defensif. Dan yang ketiga itu sikap terbuka, yaitu menilai pesan secara objektif dan bersedia mengubah kepercayaan. Jadi singkatnya,
atraksi interpersonal yaitu kunci awal yang mengarah pada hubungan interpersonal yang efektif. Jadi perlu diingat, hubungan yang baik menuntut upaya berkelanjutan untuk saling percaya, mendukung, dan terbuka. Oke, segitu aja teman-teman review singkat dari aku. Mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.